Halo semua, balik lagi bareng aku Firly. Nah, pada kesempatan video kali ini aku mau ngebahas tentang saraf kejepit di pinggang atau di tulang belakang yang dikenal dengan nama HNP, hernia nucleus pulposus. Kamu penasaran? Simak terus ya. Nah teman-teman, setiap orang kadang keluhan saraf kejepitnya itu berbeda-beda. Ini disebabkan oleh tingkat keparahan yang dialami oleh pasien. Biar kamu lebih paham, aku kasih video atau foto mengenai kasus ini ya di video yang ini. Oke teman-teman, sekarang aku mau nunjukin tingkat keparahan pada kasus saraf kejepit atau HNP ini. Yang pertama, ini derajat 1. Di sini belum ada tonjolan yang menjepit si saraf, tetapi kadang adanya keluhan minor. Ini dikarenakan inti dari bantalan sendi tulang belakang kita udah mulai pecah, tetapi dianya belum sampai menonjol atau keluar. Nah, ini yang derajat kedua, di mana sudah ada tonjolan, nih tonjolan ini, sehingga akan menjepit si sarafnya. Lalu ini derajat yang ketiga, di mana si inti dari bantalan tulang belakang itu udah pecah teman-teman, sehingga akan memperburuk penjepitan pada saraf tulang belakang kita. Nah, ini derajat keempat, di mana inti dari bantalan sendinya itu udah pecah dan menjadi kayak serpihan teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah kondisi struktur dari tulang belakang kita, yaitu bantalan sendi. Nah, pada kondisi HNP, bantalan sendi yang di tengah ini dianya akan pecah dan menjepit dari si saraf. Sebentar aku putar biar kamu lebih kelihatan. Nih, kelihatan nggak? Nah, ini dia teman-teman. Jadi si bantalannya itu akan menonjol dan menjepit dari si bagian yang sarafnya ini. Nah, oke, semoga paham ya. Nah, terus bagaimana sih pemulihan atau penyembuhan pada kasus ini? Yap, yang pertama yang harus kamu lakuin adalah hindari posisi yang menyebabkan nyeri berlebih atau memprovokasi dari nyerinya. Biasanya pada kasus ini posisi membungkuk atau posisi rukuk akan menyebabkan nyeri berlebih. Terus yang kedua, kamu juga bisa menggunakan korset pinggang sebagai bantuan stabilisasi dari eksternal, sehingga akan mengurangi dari nyeri atau keluhan yang kamu alami. Nah teman-teman, ini yang paling penting, mulailah recovery program, karena program yang disusun secara spesifik per individu pasien diharapkan dapat menyembuhkan dan kamu bisa kembali beraktivitas secara normal. Kamu penasaran gimana program yang sering aku lakuin? Salah satu gerakannya itu yang kayak gini. Hap. Oke teman-teman, untuk video kali ini itu dulu aja. Semoga kamu paham dan mengerti apa yang aku sampaikan. Dan jangan lupa hubungi tenaga kesehatan yang mengerti tentang keluhan kamu, sehingga kamu bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Dadah!